Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini Ibu akan membahas contoh soal mengenai induksi magnetik, materi yang sebelumnya sudah kalian cermati ya, baik dari modul maupun dari video pembelajarannya. Nah, contoh soal kali ini nanti akan dalam bentuk modul atau PDF. Nah, videonya ini adalah pembahasannya, bagaimana cara mengerjakan dari contoh soal tersebut. Nah, untuk kali ini kita bahas contoh soal yang pertama, yaitu saya bacakan soalnya. Ada kawat lurus dialiri arus listrik sebesar 10 ampere. Berarti diketahui arus listrik itu berarti I lambangnya ya, 10 ampere. Nah, dari arah timur ke barat, tentukan besar dan arah induksi magnetik di titik P yang berada tepat di bawah kawat tersebut pada jarak 10 cm. Nah, di situ ada jarak, berarti jarak itu lambangnya dalam kawat lurus itu adalah A, 10 cm, atau dalam meternya 0,1 meter, seperti itu ya. Kawat lurusnya itu arahnya dari timur ke barat seperti ini. Nah, di sini ada titik P di bagian bawahnya. Nah, berarti yang ditanyakan adalah induksi magnetiknya seperti itu ya. Nah, di sini dianggap kawat lurusnya adalah kawat lurus untuk kawat lurus yang pendek ya. Jadi arah induksi magnetik dapat ditentukan dengan kaidah genggaman tangan kanan. Ibu jari menunjukkan arah arus listrik, sedangkan genggaman jari kanan menunjukkan arah induksi magnetik. Arus listrik berarah dari timur ke barat ya. Dengan demikian, titik P yang berada di bawah kawat akan memiliki induksi magnetik ke arah selatan. Nah, jadi arah timur berarti dari timur di sini ke barat, ini arah arusnya. Nah, jadi induksi magnetiknya ke arah selatan seperti ini ya. Jadi kita pakai persamaan untuk kawat lurus yang panjang saja ya kan. Nah, kenapa kita pakai yang panjang? Soalnya di situ tidak ada tidak diketahui sudutnya. Kalau kawat lurus pendek kan ada sudutnya. Jadi B sama dengan mu 0 I di sini per 2pi dikali A, seperti itu ya. Nah, mu 0 itu ketetapan besarnya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7. Arusnya di situ adalah 10 ampere per 2pi, jaraknya adalah 0,1. Oke, berarti sama dengan pi-nya bisa kita coret ya. 4 dibagi 2 ya kan, bisa naik ke atas. Jadi berapa? 2 dikali 10 pangkat ini min 7, naik ke atas jadi positif, berarti min 7 dikurangi 2 min 5, seperti itu ya. Jadi induksinya adalah 2 kali 10 pangkat 5, satuan dari induksi magnetik adalah Tesla. Oke, itu untuk contoh soal nomor 1. Oke, contoh yang kedua. Nah, saya bacakan soalnya. Kawat penghantar berbentuk lingkaran dengan jari-jari 8 cm. Berarti di sini diketahui jari-jarinya. Kalau dalam kawat melingkar, jari-jari lambangnya A ya, itu 8 cm, atau dalam bentuk meternya 8 kali 10 min 2 meter, seperti itu. Terdiri atas 20 lilitan. Lilitan itu lambangnya N. 20 lilitan yang dialiri arus listrik sebesar 10 ampere, berarti I-nya 10 ampere gitu ya. Tentukan besar induksi magnet di pusat lingkaran dan di titik yang terletak pada garis sumbu dan berjarak 6 cm dari pusat lingkaran. Berarti yang diketahui yang ditanyakan di sini adalah induksi magnetiknya. Seperti itu. Ketika X-nya ya, si X-nya atau jaraknya itu dari garis sumbu berjarak 6 cm, atau dalam bentuk meternya 6 kali 10 min 2 meter. Nah, kalau saya gambarkan berarti kalau kawat melingkar seperti ini ya. Nah, ini berarti titik P-nya. Nah, seperti ini. Ini berarti jari-jarinya A-nya, seperti itu ya. Terus ini R, ini namanya X ya. Berarti induksi magnet ya
Itu berarti yang ditanyakan apa sih tadi? Induksi magnet di pusat lingkaran dan di titik. Oh, ada dua berarti. Induksi magnet di pusat dan induksi magnet pada titik. Pusat, kalau saya pusat pakai O aja ya. Oh. Terus ini yang di titik P, BO dan BP. BO itu yang di pusat. Ya. Jadi kalau yang di pusat itu berarti persamaannya μ0 IN per 2A. Itu ya yang di modul seperti itu ya. Jadi μ0 nya 4pi kali 10 min 7, M-nya 20 per 2 dikali A-nya 8 kali 10 min 2. Seperti itu. Nah, jadi berapa ini? Nanti bisa kita coret bersama ya. 422 seperti itu ya. Berarti 220, 48 itu berarti 5 ya. 5pi kali 10 min 2 naik ke atas berarti jadi positif. Min 7 berarti dan juga min 7 dan 2. Oh, ini ada tambahan 10 ya untuk arusnya, sorry. Nah, di 10 berarti ini 2, 5 sama ini berarti 4. Berarti 5pi kali 10 pangkat min 4 Tesla. Nah, ini untuk induksi yang di pusat lingkaran seperti itu ya. Masih ada pi-nya karena tidak bisa dicoret ada pi-nya. Terus untuk poin selanjutnya, kalau induksi di titik P itu kan persamaannya μ0 I A kuadrat N per 2R pangkat 3. Sebelumnya kita cari R-nya dulu ya, sisi miringnya. R-nya itu berarti akar X kuadrat plus A kuadrat ya. Sama dengan akar X kuadratnya berapa tadi ya? 6 kali 10 min 2 kuadrat ditambah A-nya berarti 8 kali 10 min 2 kuadrat. Nah, kita lanjutkan. Berarti kalau kita akar, ibu langsung saja ya. Ini kan berarti 36, ini 64. Berarti kalau dijumlahkan 100 ya anak-anak ya. Nah, kalau diakarkan berarti 10 pangkat min 1 meter. Nanti kalian tinggal dicari sendiri kalau belum jelas ya. Ibu nanti langsung saja karena masalah durasi. Nah, terus kita lanjutkan mencari B di titik P. Nah, BP-nya berarti tinggal kita masukkan 4pi kali 10 min 7, arusnya 10, A kuadratnya berarti berapa tadi ya? 8. Ibu hapus ya sebelah sininya ya. Oke. Sebentar, ini BP-nya. Nah, dikali A kuadratnya 8 kali 10 min 2 kuadrat dikali 20 per 2 dikali 10 min 1 pangkat 3. Nah, jadi total semuanya kalau dihitung itu 2,56 pi kali 10 min 4 Tesla. Nah, begitu. Itu untuk pembahasan contoh yang ketiga. Oke, kita masuk pembahasan contoh yang ketiga. Tadi pembahasan contoh yang kedua ya. Ibu bacakan soalnya. Sebuah toroid memiliki 60 lilitan. Berarti yang diketahui lilitan itu N, lambangnya 60 lilitan. Lalu jari-jari efektif toroid sebesar 40 cm. Berarti A-nya 40 cm dalam meter itu berarti berapa? 40 cm berarti 0,4 meter. Begitu ya. Nah, jika arus listrik mengalir sebesar 20 ampere, I-nya 20 ampere, tentukan besar induksi magnetik pada sumbu toroid, berarti B-nya toroid pusatnya. Nah, seperti ini. Kalau toroid persamaannya cuma satu ya, induksi magnetiknya μ0 IN per 2pi A. Ya, kita masukkan μ0-nya itu 4pi. μ0 selalu 4pi ya, kali 10 min 7, terus lalu arusnya 20, N-nya 60. Terus di sini jari-jarinya 40 cm ya. Nah, di sini per 2pi dikali 0,4.
seperti itu. Nah, kita lanjutkan di sebelahnya. Oke, kita lanjutkan. Berarti ada yang bisa dicoret, ini dicoret 2, terus ini 2, ini bisa dicoret 3 ya. Berarti total semuanya adalah 6 kali 10 min 4 gitu ya. Nah, min 7, 2 sama 1, 3 ya. Nah, 6 kali 10 pangkat min 4 satuannya adalah Tesla. Oke, itu contohnya nomor 3. Kita lanjutkan contoh soal yang keempat ya. Ibu bacakan soalnya. Solenoid sepanjang 100 cm, berarti di sini diketahui L ya. Kalau panjang itu L 100 cm atau 1 meter, memiliki 200 lilitan. Berarti N-nya itu 200 lilitan, seperti itu ya. Dan dialiri arus I-nya itu 4 ampere. Ini. Hitunglah induksi magnet di ujung solenoid. Nah, solenoid itu kalau saya gambarkan seperti ini, kayak pegas tapi horizontal. Di bagian ujung solenoid, berarti bagian ujung ini kan kalau di sini pusat ya. Nah, ini LL. Berarti kalau di bagian ujung itu kan ada 2L. Jadi persamaannya seperti ini. B mu 0 IN per 2L gitu, karena L nya ada 2 ya. Oke, mu 0 nya tetap 4pi kali 10 min 7, arusnya 4 ampere, N nya 200 per 2 dikali L nya adalah 1. Nah, ini 2 berarti berapa tuh? 8, 8, 2 berarti 16 sama minnya. Jadi totalnya itu 1,6 pi kali 10 min 4 Tesla. Oke, untuk hari ini cukup 4 contoh soal dulu ya. Silakan dicermati dan diperhatikan. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.